Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video konseling yang bertemakan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Video konseling ini merupakan tugas dari mata kuliah teknik-teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika MPD. Selamat menyaksikan video kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang. Gimana kabarnya? Siang Bu, cukup baik sih Bu. Oh, oke. Boleh perkenalkan diri dulu? Kan Ibu belum paham ya, karena murid di sini siswanya banyak. Ya. Saya Cynthia Laura Ayu dari kelas 12 IPA 1 Bu. Oke. Kamu udah kenal saya belum? Sudah Bu. Siapa nama saya? Ibu Rena kan? Oh iya. Jadi saya nggak usah perkenalan lagi ya, karena kamu sudah kenal dengan saya. Ya Bu. Ini jam istirahat, kamu udah makan belum, Laura? Udah Bu, tadi pagi sebelum berangkat sekolah ada sarapan. Oh iya, kirain belum makan. Nanti pas sesi konseling habis, kamu langsung masuk kelas, nggak bisa makan. Udah kok Bu. Oke. Sebelum kesini kamu kemana dulu nih? Dari kelas tadi istirahat langsung ke sini sih Bu. Oh, langsung ke sini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling ya. Jadi konseling itu suatu proses bantuan yang dilakukan konselor untuk individu untuk memecahkan suatu masalah. Dan ada juga asas-asas dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas kesukarelaan. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, Laura udah pernah belum mengikuti sesi konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali saya mengikuti sesi konseling. Oke, di sini Ibu jelasin dulu ya apa itu konseling dan asas-asas dalam konseling. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling ya. Jadi konseling itu suatu proses bantuan yang dilakukan konselor untuk individu untuk memecahkan suatu masalah. Dan ada juga asas-asas dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas kesukarelaan. Bu, kalau boleh tahu asas kerahasiaan itu seperti apa ya Bu? Apa mencangkup privasi saya atau bagaimana ya Bu? Ya betul Laura. Jadi gini, asas kerahasiaan itu apapun yang kamu ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia dan saya tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Jadi hanya kita berdua yang tahu ya. Baik Bu. Kalau asas kesukarelaan itu maksudnya gimana ya Bu? Jadi asas kesukarelaan itu kamu datang ke sini dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari orang lain gitu. Jadi kita langsung masuk ke sesi konselingnya saja ya. Kamu boleh ceritain apa yang kamu alami. Saya itu merasa kalau belajar itu percuma gitu loh Bu. Kayak saya ngerasa udah loh diri sini bodoh gitu, nggak usah belajar, percuma gitu. Oh, jadi kamu itu punya pikiran bahwa kamu itu bodoh dan belajar itu percuma ya? Iya Bu. Iya Bu, saya tuh sering sekali merasa kayak gitu loh Bu. Pikiran saya tuh sering muncul tiba-tiba yang enggak gitu Bu. Oke, Ibu mau tanya nih, kalau pikiran itu muncul apa yang kamu rasakan, Laura? Saya tuh sedikit gelisah Bu, kayak benar-benar nggak percaya diri loh Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, Laura, apakah nilai-nilai mata pelajaran kamu sebelumnya itu bisa membuktikan bahwa kamu itu bodoh? Sebenarnya enggak sih Bu, enggak semua nilai saya jelek, tapi ada beberapa nilai bagus juga Bu, enggak semuanya gitu jelek, masih ada nilai bagusnya. Oke, jadi itu berarti ada bukti yang bertentangan dengan pikiran negatif kamu ya. Tapi pikiran itu selalu muncul Bu. Oke, mari kita pelajari bagaimana mengelola pikiran itu. Terus, oke, jadi itu berarti ada bukti yang bertentangan dengan pikiran negatif kamu ya. Tapi pikiran itu selalu muncul Bu. Oke, mari kita pelajari
bagaimana mengelola pikiran negatif itu. Dan pikiran negatif itu hanyalah asumsi ya, bukan fakta. Tapi saya selalu merasa gagal, Bu. Nah, jadi Laura, kamu itu tidak bodoh, tetapi kamu itu kurang memahami pelajaran yang nilainya itu kurang bagus. Jadi kamu itu bisa belajar lebih giat lagi ya di mata pelajaran tersebut agar nilai kamu itu bagus. Gitu ya, Bu? Iya. Gitu ya, Bu. Jadi omongan Ibu itu ada benernya juga sih, Bu. Ya, supaya saya lebih giat belajar dan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Betul sekali. Jadi bagaimana kalau kita itu ubah pikiran kata-kata saya bodoh itu menjadi saya masih belajar dan ingin berkembang. Gitu ya, Laura. Sabar sih, gue jawab apa ya? Kedengarannya lebih menenangkan ya, Bu. Jadi Ibu mau tanya nih, apa yang kamu rasakan saat pikiran positif itu muncul? Saya jadi merasa lebih ingin berpikir positif untuk memotivasi belajar saya. Bagus, itu tanda pikiranmu mulai berubah ya, Laura. Dan ingat ya, pikiran itu sangat mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi tindakan. Berarti jika saya berpikir negatif, semangat belajar saya akan turun ya, Bu? Betul sekali. Nah, jadi kalau kamu itu berpikir positif, semangat belajarmu itu akan lebih meningkat atau baik ya. Iya, masuk akal ya, Bu? Iya, benar. Jadi bisa kamu beri contoh pikiran positif lain tentang belajar? Mungkin kalau saya berusaha nilai saya bisa naik, Bu. Bagus, itu lebih realistis dan sehat ya, Laura. Iya, Bu, rasanya lebih memotivasi. Bisa nggak kalau setiap kali pikiran negatif itu Laura harus tantang pikiran itu? Maksudnya ditantang itu bagaimana ya, Bu? Kamu bisa tanyakan pada dirimu sendiri apakah pikiran itu fakta atau hanya asumsi ya. Oh, jadi kalau pikiran itu muncul jangan langsung percaya gitu ya, Bu? Betul. Lalu ganti pikiran yang lebih rasional ya, Laura. Kabar sih, Laura, bagaimana kalau kita itu buat daftar pikiran negatif dan penggantinya saja? Misalnya seperti apa ya, Bu? Contoh ya, dari kata-kata saya bodoh itu diganti dengan saya sedang belajar dan bisa berkembang. Dan belajar percuma itu diganti dengan belajar menambah ilmu dan peluang. Baik, Bu, akan saya coba. Oke, sangat bagus ya, Laura. Sekarang mari kita hubungkan motivasi belajar itu ya. Baik, Bu. Jadi gini ya, Laura, saat pikiran negatif itu muncul, motivasimu akan turun. Dan saat pikiran negatif ya, Laura, saat pikiran negatif itu muncul, motivasimu akan turun. Dan saat pikiran positif itu muncul, motivasimu akan naik. Jadi Ibu mau tanya nih, apa tujuan belajar kamu itu sebenarnya? Tujuan saya ingin lulus dengan nilai bagus dan tidak mengecewakan kedua orang tua saya, Bu. Wah, sangat bagus ya, Laura. Jadi kamu itu bisa menjadikan tujuan kamu itu untuk memotivasi dirimu sendiri. Nah, Ibu juga mau tanya nih, bagaimana sih perasaanmu saat mengingat tujuan itu? Saya jadi bersemangat, Bu. Seharusnya saya menjadikan pikiran itu menjadi pikiran yang memotivasi saya dalam belajar. Nah, gunakan tujuan itu untuk melawan pikiran negatif kamu ya, Laura. Baik, Bu. Gunakan tujuan itu untuk melawan pikiran negatif ya. Selain mengelola pikiran, kita juga perlu mengatur waktu. Seperti apa ya, Bu? Buat jadwal pelajaran yang singkat dan realistis. Misalnya 30 menit per hari untuk belajar. Bisa, Bu. Oke, lalu beri penghargaan kecil itu setelah berhasil. Seperti jajanan kesukaan saya. Benar sekali, Laura. Jadi kamu bisa membeli makanan atau jajan kesukaan kamu untuk mengapresiasi diri kamu sendiri ya. Wah, itu terdengar menyenangkan, Bu. Iya, tetapi jika kamu gagal dalam belajar sehari itu, jangan menghukum diri, tetapi coba lagi untuk kedepannya. Jadi tidak apa-apa, ya, Bu, seandainya tidak sempurna. Tepat, proses itu lebih penting daripada hasil yang instan ya. Ibu mau tanya nih ya, setelah sesi ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjaga pikiran dan semangat kamu? Saya sendiri, Bu. Bagus, itu namanya kemandirian ya, Laura. Tapi kalau saya kesulitan, apa saya boleh cerita lagi dengan Ibu? Sangat boleh ya. Tentu saja,
Saya ada untuk mendampingi kamu ya Laura, tapi keputusan itu ada di tangan kamu sendiri ya. Saya mengerti, Bu. Jadi apa langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah sesi ini? Membuat daftar pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif, Bu. Luar biasa, lalu apakah ada lagi yang lain? Selain itu, saya punya rencana menyusun jadwal pelajaran singkat dan memberi penghargaan pada diri saya sendiri, Bu. Bagus sekali, saya percaya kamu bisa ya Laura. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya merasa lebih optimis. Sama-sama, saya senang melihat perubahanmu. Saya akan berusaha lebih konsisten, Bu. Nah, itu semangat yang sangat baik ya Laura. Jadi Ibu di sini ingin memberikan motivasi untuk Laura. Pesan Ibu, kamu lebih giat belajarnya supaya kamu mendapatkan nilai yang baik, lulus dengan hasil yang baik, dan tidak mengecewakan orang tua kamu. Semangat, terus belajar, terus berlatih. Ibu yakin kamu itu bisa dan bisa mendapatkan nilai yang sangat baik. Baik, Bu. Terima kasih atas motivasinya, Bu. Sama-sama. Kalau begitu pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya. Misi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.